Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SEMSI selaku dosen Hukum Bisnis dan Regulasi. Saya Dira Febriani dengan NIM 22043036. Saya akan mempresentasikan tentang hukum bisnis dalam pasar modal. Pasar modal terdiri dari dua kata, yaitu pasar dan modal. Untuk pasar, digunakan beberapa istilah, diantaranya bursa, exchange, dan market. Sedangkan untuk modal, beberapa istilah yang digunakan diantaranya efek, sekuritas, dan stok. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, pasar modal disebut dengan istilah bursa efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasar modal. Pertama, penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jenis-jenis pasar modal. Terdapat beberapa jenis pasar modal. Pertama, pasar perdana. Merupakan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang emisi efek melalui bursa, bahwa yang dimaksud dengan emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah pasar sekunder, merupakan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan oleh kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara berbagai permintaan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat pendaftaran, dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat, dapat menjual efeknya di luar bursa efek seperti pada bursa paralel. Dan yang terakhir adalah bursa paralel, merupakan pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek atau emiten, dapat menjual efeknya melalui bursa paralel. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat dapat menjual sahamnya di bursa efek. Ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public memperjualbelikan efeknya sehingga apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek, perusahaan dapat menjual efeknya di bursa paralel. Sekilas tentang pasar modal di Indonesia. Pada umumnya, sistem perdagangan di pasar modal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sistem dealer, quote-driven market, dan sistem pialang atau order-driven market. Dalam sistem dealer, bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan, menjual atau membeli efek. Sedangkan dalam sistem pialan, pesanan investor didaftarkan pada lantai bursa. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat menerima orderan jual atau beli dari investor. Oleh karena itu, bursa akan mengatur pesanan tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. Di Indonesia terdapat Bursa Efek Indonesia yang menganut pialang di mana transaksi dilakukan dengan mendaftarkan pesanannya melalui sistem komputer. Indeks harga saham Bursa Efek di Indonesia. Yang pertama adalah indeks harga saham gabungan, yaitu
Indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen penghitung indeksnya. Yang kedua, indeks sektoral merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Yang ketiga, indeks LQ45 adalah indeks harga saham yang ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Dan yang terakhir, indeks individual merupakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Proses go public bursa efek. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, dilakukan hal-hal yang bersifat mendasar terhadap berbagai hal yang terkait dengan perseroan terbatas yang akan go public, seperti restrukturisasi perusahaan, pemberesan surat-surat dan dokumentasi, dan dilakukan private placement. Restrukturisasi perusahaan dilakukan dengan maksud agar perusahaan yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk go public yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, proses restrukturisasi ini meliputi restrukturisasi finansial, bisnis, korporat, restrukturisasi sumber daya manusia, dan utang atau pinjaman. Yang kedua, tahap pendahuluan. Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap pendahuluan ini yaitu penunjukan pihak yang terlibat, proses underwriting, restrukturisasi anggaran dasar, pembuatan laporan dan dokumentasi go public lainnya, dan yang terakhir adalah pencatatan pendahuluan atas saham-saham di bursa efek. Yang terakhir, tahap pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut dari tahap persiapan dan pendahuluan untuk go public, perusahaan yang akan go public, menurut penilaian Bapepam, telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, maka perusahaan tersebut diberikan izin untuk go public. Dalam tahap pelaksanaan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu proses pengajuan persyaratan pendaftaran ke emisi ke Bapepam, public expose, yaitu pernyataan dan diskusi dengan pihak publik atau pihak pejabat yang berwenang, pembuatan dan pencetakan prospektus, serta pemuatan prospektus ringkas dalam 2 surat kabar. Roadshow yaitu dengan berkunjung ke tempat-tempat investor institusional untuk menawarkan saham, penjatahan di pasar perdana, proses pencatatan dan perdagangan saham di bursa efek, dan yang terakhir, proses jual beli saham di pasar sekunder. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan emiten atau perusahaan publik melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.